Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD merilis laporan ekonomi outlook terbaru untuk global dan sejumlah negara-negara maju dan berkembang di dunia. Dalam laporannya, OECD mengingatkan prospek ekonomi global semakin melemah, dengan hambatan perdagangan yang substansial, kondisi keuangan yang lebih ketat, menurunnya kepercayaan, dan meningkatnya ketidakpastian kebijakan. Khusus untuk Indonesia, OECD memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi menjadi hanya 4,7% pada tahun ini dan 4,8% pada tahun 2026. Proyeksi ini lebih rendah dibandingkan Maret 2025, yakni 4,9% pada tahun 2025 dan 5,0% pada tahun 2026. Menurut OECD, melemahnya sentimen dunia usaha dan konsumen baru-baru ini akibat ketidakpastian kebijakan fiskal dan tingginya biaya pinjaman akan menekan konsumsi swasta dan investasi pada paruh pertama 2025. OECD menyebutkan kebijakan fiskal di Indonesia diproyeksikan akan netral pada tahun ini, karena peningkatan pengeluaran untuk program makan gratis serta investasi publik tambahan melalui Danantara. OECD menyarankan Indonesia untuk mengurangi hambatan regulasi terhadap investasi asing dan meningkatkan efisiensi pengeluaran publik melalui peningkatan manfaat sosial bagi rumah tangga yang rentan. Selain itu, Indonesia diharapkan dapat mengurangi informalitas yang dapat membantu meningkatkan perlindungan sosial dan penerimaan pajak. Sekretaris Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Ahmad Erani Yustika mengungkapkan bahwa stok ketahanan energi nasional khususnya BBM akan ditingkatkan dari 20 menjadi 50 hari. Erani mengungkapkan pihaknya memasukkan rencana penambahan stok BBM dalam negeri dalam proposal sebagai salah satu upaya meningkatkan ketahanan energi nasional sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, dibandingkan dengan negara tetangga, tingkat ketahanan BBM tanah air di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya. Contohnya, Singapura yang memiliki ketahanan BBM hingga 90 hari, Vietnam 80 hari, dan Thailand 67 hari. Upaya yang dilakukan adalah dengan membangun kilang pemrosesan BBM dalam negeri. Erani menyoroti bahwa pembangunan kilang minyak terakhir di Indonesia dilakukan pada tahun 1996 sampai 1997, yang berarti sudah hampir 30 tahun lalu. Padahal, menurutnya konsumsi minyak dalam negeri terus meningkat setiap tahunnya selama 3 dekade terakhir. Kementerian Keuangan resmi menerbitkan aturan baru yang membebaskan bea masuk serta pajak impor atas barang hadiah atau penghargaan yang dibawa dari luar negeri. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2025 yang mulai berlaku pada 6 Juni 2025. Kebijakan ini memberikan kemudahan bagi warga negara Indonesia yang berhasil meraih prestasi internasional dan membawa pulang medali, trofi, plakat, lencana, atau bentuk hadiah lainnya ke tanah air. Selain itu, barang-barang hadiah lomba juga akan dikecualikan dari bea masuk tambahan. Barang tersebut juga bebas dari pungutan PPN, pajak penjualan barang mewah atau PPNBM, serta dikecualikan dari pajak penghasilan atau PPH. Sebagai informasi, pada tahun 2023 silam, masyarakat sempat dihebohkan dengan WNI yang curhat karena pialanya dipajaki Ditjen Bea Cukai. Padahal piala ini merupakan hasil kemenangannya dari kontes menyanyi di Jepang yang kemudian dikirimkan ke Indonesia. Harga beras dilaporkan masih mengalami kenaikan di pekan terakhir bulan Mei 2025. Oleh karena itu, pemerintah diminta segera melakukan intervensi ke pasar, terutama yang mengalami deflasi dan kenaikan harga tinggi. PLT Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Sarwo Edi, mengatakan, harga beras di tingkat konsumen sudah lebih mahal 11,44% dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
Sebagai informasi, harga eceran tertinggi beras medium yang berlaku adalah Rp12.500 per kilo di zona 1, Rp13.100 per kilo di zona 2, dan Rp13.500 per kilogram di zona 3. Sementara itu, Direktur Statistik Harga BPS Widiarso Ponco Adipe mengatakan harga beras masih naik. Meski secara umum hingga pekan kelima bulan Mei 2025 memang turun sedikit 0,11% dibandingkan April 2025. Perekonomian Australia menunjukkan tanda-tanda pelemahan signifikan memicu kekhawatiran akan kemungkinan resesi. Data menunjukkan laju ekonomi Australia tumbuh 0,2% secara kuartalan, melambat tajam dari 0,6% pada kuartal 4 tahun lalu. Data terbaru ini gagal memenuhi ekspektasi pasar 0,4%. Belanja publik menimbulkan hambatan terbesar pada pertumbuhan sejak kuartal 3 2017. Ini menyusul beberapa penyelesaian dan penundaan proyek karena gangguan cuaca buruk dan mengalami kontraksi untuk pertama kalinya dalam 3 kuartal. Sementara itu, belanja rumah tangga melambat dengan pertumbuhan sebagian besar didorong oleh kebutuhan pokok seperti makanan, sewa, dan listrik. Ekonom menyebutkan laju ekonomi negeri kangguru tersebut menuju jurang resesi. Sejumlah data penting seperti konsumsi pemerintah, penjualan eceran, dan perdagangan menunjukkan data parsial yang lemah.